Paddock Moto3 mendadak bergetar. Semua tim geleng-geleng, komentator kehabisan kata-kata. Kabar besar baru saja pecah. Pelatih terbaik dalam sejarah Honda, sosok yang pernah menempa para juara dunia, kini turun langsung membimbing pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama. Langkah ini bukan cuma mengejutkan, tapi mengguncang fondasi seluruh tim di grid. Siapa sangka, legenda yang biasanya hanya menangani tim elit MotoGP, kini memutuskan fokus membentuk talenta muda dari Asia. Ini bukan keputusan biasa, kata seorang analis Paddock. Kalau pelatih sekelas itu tertarik pada Veda, berarti ada potensi besar yang belum sepenuhnya dunia lihat. Dan itulah awal dari cerita yang bikin Paddock benar-benar panas minggu ini. Sosok ini dikenal sebagai arsitek kejayaan Honda di masa keemasan. Dialah orang yang membantu melahirkan pembalap-pembalap kaliber dunia dari era 250cc hingga MotoGP modern. Di dunia balap, dia ibarat profesor kecepatan. Tapi kini publik bertanya, mengapa dia memilih turun kasta ke Moto3 dan memusatkan perhatian pada Veda Ega Pratama. Rumor dari Paddock menyebut keputusan itu datang langsung dari divisi pengembangan Honda Racing Jepang. Mereka melihat gaya balap Veda yang unik, cepat, agresif, tapi terukur. Dan sang pelatih legendaris berkata sendiri, bocah ini punya DNA juara. Pernyataan yang sederhana, tapi artinya besar. Honda sedang menanam benih untuk masa depan. 3. Filosofi pelatih. Ketegasan tanpa ampun. Bukan rahasia, pelatih ini terkenal tegas, bahkan keras. Para pembalap didikannya dulu menyebut latihan bersamanya seperti masuk akademi militer beroda 2. Tapi itulah resep sukses Honda selama bertahun-tahun. Latihan fisik ekstrim, simulasi panas lintasan, hingga detail kecil seperti posisi jari di tuas rem, semuanya diperhatikan. Sekarang, filosofi itu diterapkan langsung pada Veda. Di sesi latihan tertutup, terdengar teriakan instruksi seperti lebih dalam di apex atau kalau motormu melawan, berarti kamu belum menyatu dengannya. Para mekanik sampai kagum melihat intensitas keduanya. Ini bukan latihan biasa, ini seperti kombinasi ilmu balap Jepang dan semangat petarung Indonesia. Kolaborasi ini bukan hasil kebetulan. Menurut kabar dari Paddock, Honda Asia sudah lama mencari sosok mentor yang bisa membentuk pembalap Asia jadi kompetitif di level dunia. Setelah melihat progres Veda musim ini dengan performa agresif tapi konsisten, nama sang pelatih legendaris langsung muncul. Kami butuh seseorang yang bisa ubah bakat jadi hasil nyata, kata manajer tim. Dan ketika kontrak disepakati, semua orang tahu, ini langkah besar. Bahkan, rival dari tim KTM sampai berkomentar, kalau Honda serius sampai menurunkan orang itu, artinya mereka punya rencana jangka panjang. Inilah momen di mana Veda resmi naik level, bukan lagi pembalap muda biasa. Sesi latihan Veda kini jauh lebih berat. Tidak lagi hanya soal waktu lap, tapi tentang memahami rasa motor. Sang pelatih menuntut Veda membaca setiap getaran, memahami tiap perubahan tekanan ban, bahkan menebak karakter mesin lewat suara. Kamu harus lebih cepat dari motormu sendiri, katanya. Setiap sore, mereka menelaah data telemetri selama berjam-jam. Tapi yang menarik, metode ini berhasil. Dalam 2 pekan pertama, waktu rata-rata Veda di lintasan turun hampir setengah detik per lap. Semua mata di Paddock mulai melirik. Anak ini berubah. Ia bukan lagi rookie yang hanya mengandalkan nyali, tapi pembalap yang berpikir seperti insinyur dan menyerang seperti juara. Begitu kabar ini tersebar, Paddock langsung meledak. Beberapa tim Eropa mulai menanyakan detail kerjasama itu ke Honda. Kenapa pelatih sekelas dia turun ke Moto3? Tanya seorang bos tim rival. Jawabannya sederhana, karena Honda ingin menanam masa depan. Efeknya, tim lain mulai memperkuat akademi muda mereka. KTM mempercepat program pelatihan Asia, bahkan Yamaha dikabarkan ingin membawa mentor mereka sendiri dari Spanyol. Semua ini berawal dari satu hal, langkah Honda menurunkan legenda ke garasi Veda.
Dunia Moto3 kini terasa seperti papan catur baru, dan Veda ada di tengahnya, dijaga oleh Grandmaster sejati. Perubahan pada Veda terlihat jelas. Gaya balapnya kini lebih halus tapi mematikan. Ia tak lagi terlalu agresif di awal, melainkan menunggu momen untuk menyerang. Itu tanda pembalap matang, ujar komentator MotoGP. Sang pelatih fokus menanamkan mindset. Kecepatan bukan hanya soal gas, tapi kapan kamu menahan diri. Hasilnya, dalam simulasi race internal, Veda mencatat kecepatan konstan di tiap sektor, bahkan lebih cepat dari beberapa pembalap senior. Ia kini bukan sekedar fenomena muda dari Indonesia, tapi simbol dari era baru Honda Asia. Dan semua itu dimulai dari satu keputusan, mempercayakan bakatnya pada tangan pelatih terbaik di dunia. Menurut kabar yang bocor dari media Jepang, kerjasama ini bukan jangka pendek. Honda menyiapkan program 3 tahun yang fokus membentuk Veda jadi pembalap penuh MotoGP. Tahap pertama adalah pembentukan teknik dan kedisiplinan. Tahap kedua, strategi balapan dan adaptasi ke motor 600 cc. Tahap terakhir, simulasi penuh untuk Moto2. Honda sedang menyiapkan sesuatu yang besar, kata seorang jurnalis olahraga Spanyol. Ini bukan cuma proyek pribadi, tapi investasi jangka panjang untuk menampilkan pembalap Asia pertama yang mampu bersaing di level tertinggi. Sorotan global. Setiap gerakannya dianalisis, setiap hasil latihan dibahas media, tapi mentalnya tetap tenang. Saya tidak mau jadi terkenal, saya mau jadi lebih cepat, katanya dalam wawancara singkat. Sang pelatih hanya tersenyum. Itulah jawaban yang ia mau dengar. Karena dalam dunia balap, ego membunuh kecepatan. Veda belajar menghadapi ekspektasi, menghadapi rumor, dan tetap fokus di trek. Ia tidak lagi mengejar sensasi, tapi sejarah. Dan di balik ketenangan itu, ada seorang pelatih legendaris yang terus mendorongnya melewati batas. Saat ini, pedok masih heboh. Tapi satu hal sudah jelas, Honda sedang membangun fondasi baru, dan Veda Ega Pratama ada di pusatnya. Sang pelatih terbaik kini bukan hanya sekedar mentor. Ia jadi arsitek masa depan MotoGP Asia. Kalau program ini berhasil, dunia akan melihat pembalap Asia di podium tertinggi, ujar analis MotoGP Jepang. Cerita ini belum selesai, justru baru dimulai. Dan bagi Veda, ini bukan sekedar kesempatan, ini panggilan sejarah. Karena ketika pelatih terbaik Honda memilih membimbingmu, itu berarti satu hal. Dunia balap siap melihat babak baru dimulai dan nama Veda ada di halaman pertama.